masa depanku. Sebagai bapa yang baik, akan pernah meninggalkanku. Sebagai bapa yang sangat baik, akan pernah meninggalkanku. Menari dan suka padamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai usah rindu. Selalu hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Satu cinta. MA sebenarnya kemarin tidak ada agenda untuk pelayanan, cuma untuk sosialisasi siswa baru SMTK. Dan minta maaf karena saya cuma bawa satu celana panjang dan kemeja satu, tidak ada persiapan untuk pelayanan. Tetapi Pak Albert minta tolong, ya terima kasih sekali lagi bisa melayani sama Ibu Gembala dan jemaat. Dan pagi hari ini saya akan bagi sebuah Tuhan taruh tadi pagi pas memang badan agak capek, tapi tiba-tiba ketika ada sebuah hal Tuhan taruh di pikiran saya dan terkonfirmasi tadi dengan kesaksian bahwa ini tentang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, dan ini bicara tentang memberi. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang kerelaan untuk memberi. Mari cuma sama-sama bilang kerelaan untuk memberi. Dan saya percaya bahwa salah satu disiplin rohani selain kita doa, puasa, ada pemuritan dalam gereja, juga salah satu disiplin rohani yang Tuhan inginkan adalah memberi. Amin. Di mana-mana kalau Anda lihat Yesus selalu kasih perumpamaan tentang melipat dari orang yang diperasnya. Jadi Anda percaya bahwa hidup orang Kristen salah satunya adalah tentang bicara memberi. Dan kalau Anda baca di Alkitab dalam kisah Injil, Yesus tidak bicara banyak tentang, mungkin ya betul ada dia bicara doa puasa, penginjilan, disiplin rohani, karakter, masalah hati. Tapi kebanyakan juga yang Yesus bicara lebih dari hal lain, itu bicara tentang uang. Kalau Anda bicara tentang perumpamaan talenta, perumpamaan tentang mina, itu bicara bagaimana memperlabakan apa yang kita punya. Dan Anda tahu kisah para rasul, jemaat mula-mula adalah jemaat yang suka memberi. Amin. Jemaat yang suka memberi apa yang mereka punya. Bahkan saking radikalnya mereka menjual apa yang mereka miliki dibagikan buat yang lain. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya mengajar beberapa poin penting dalam kerelaan kita untuk memberi. Nah, kita bisa rela karena ada teladan yang sudah dicontohkan kepada kita. Amin. Siapa? Adalah Tuhan Yesus. Karya Injilnya bahwa dia mati, bangkit, naik ke surga, memberikan keselamatan kepada kita adalah pemberian yang terbesar. Amin. Buat kita. Pemberian sehebat apapun, pemberian terbaik apapun, Anda doa, Anda puasa, Anda memberi keuangan bahkan sebesar triliun pun tidak bisa menggantikan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu dirinya. Amin. Dia sudah memberikan dirinya. Dia memberi apa? Tubuh, jiwa, rohnya. Dan ketika di kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Jadi pemberian yang terbesar adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Dia memberikan dirinya. Dan itu jadi dasar kenapa kita rela memberi. Bukan karena kita dapat berkat, bukan kita akan mendapatkan durian peruntukan, tetapi karena kita tahu kita memberi, rela untuk memberi karena sudah ada teladan. Coba 32. Saya percaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala Siti berkata karena mereka sudah banyak memberi untuk Tuhan, karena mereka mendaladani. Amin. Yesus pun mati buat mereka. Kita buka Roma 8 ayat 32, kita baca sama-sama.
Sudah dapat, baik yang buka HP atau yang pakai Alkitab biasa, Roma 8 ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, sampai di situ saja firman Tuhan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau Tuhan punya teladan, dia memberikan anaknya. Saya tanya, kalau Tuhan kasih anaknya, dia kasih yang lain kira-kira tidak? Pasti dia kasih. Dia memberikan pertolongan buat Anda, dia kasih makan buat Anda, amin. Dia kasih nafas buat Anda. Anda masih bisa berjalan, Anda masih kuat, Anda masih bisa berpikir. Terlalu banyak berkat Tuhan yang kita harus hitung. Tetapi Anda ingat pada pagi hari ini bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Anaknya dia kasih, apalagi yang lain, amin. Yowa bisa selesai, walaupun dari sekolah teologi yang satu pindah ke tempat yang lain, Tuhan selesai, amin. Masih bisa bernafas, masih bisa ngajar, walaupun gaji masih kecil, nggak apa-apa, pasti Tuhan kasih besar nanti. Pak Albert dengan pelayanan misi, semuanya anak-anak, saya lihat 2 anak sudah sukses. Keisha sama yang kedua Siloam ya, sudah jadi dosen. Kalau pikir teladan mereka dalam kehidupan pelayanan, mereka memberi. Itu contoh. Anda memberi karena gembala Anda sudah memberikan contoh. Saya pun belajar dalam hidup pelayanan. Ketika kami berkeluarga, ada memang di saat sebagai suami istri sebenarnya kebutuhan. Tetapi ada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena istri memang sendiri berpikir, dia itu bendahara yang baik. Jadi kadang bukan protes, tapi dia bilang, terus kalau kita kasih ini, nanti makan apa? Anda bisa mengerti ya, ada di saat lebih memilih kebutuhan. Banyak kali kalau pendeta datang di rumah, pernah ada uang 50.000 terakhir, saya masih ingat. Dan ada pendeta dari Pak Stefanus kalau nggak salah, dia datang waktu itu. Dan kami tinggal punya waktu itu 100.000. Nah, 50.000-nya kami pakai untuk buat makan apa semua. Dan karena ada 2 pendeta datang, kasih uang transport 50.000. Habis itu mau makan apa nggak tahu. Tiba-tiba sorenya ketika kami pelayan, puji Tuhan, Tuhan ganti lebih dari itu, amin. Kita tidak tahu, Tuhan pasti menolong kita. Dengar kesaksian dari keluarga tadi, penyertaan Tuhan dari Bekasi. Tetapi hati ini begini, Tuhan bisa membantu kita, tapi tidak usah khawatir, betul? Nyatanya kita sudah khawatir lebih dahulu. Secara manusia mau ke Kulawi, naik mobil, Tuhan bagaimana ini? Jangan sebentar rusak busi lagi, jangan sebentar DP asap keluar warna merah, nanti jadi pink nanti di dalam mobil. Semua keluar lampu jadi hitam, jadi warna merah. Bahaya kalau meledak warna pink di dalam. Tetapi Anda harus lihat, Tuhan sudah kasih teladan. Ia menyayangkan anaknya. Inilah dasar Injil. Injil firman Tuhan berkata bahwa Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil adalah Yesus mati, bangkit, naik ke surga dan menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Sehubungan dengan akan diadakannya penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di Sekolah Menengah Teologi Kristen Reformasi Palu, maka dengan ini kami sampaikan informasi mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi lulusan SMP tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu kami mohon perkenan dan menyampaikan kepada pihak gereja untuk dapat menginformasikan perihal tersebut kepada anak-anak kita yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah teologi Kristen. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi selengkapnya berikut kami lampirkan pamflet atau brosur. Atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.